Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kami ingin mempresentasikan pengujian dan pemantauan berkelanjutan yang akan dibawakan oleh pemateri saudari kami Nurhalisa dengan NIM 202112. Dipersilahkan. Pengujian dan pemantauan berkelanjutan. Lanjut. Kerentanan adalah bagian dari siklus hidup sistem informasi modern. Perangkat lunak dan perangkat keras dilarikan ke pasar dengan pengujian yang seringkali tidak memadai. Penghasilan sistem informasi organisasi yang merupakan tambal sulam batang yang beroperasi sangat rentan. Penting bagi profesional keamanan informasi untuk memahami bahwa kerentanan dalam sistem informasi adalah fakta kehidupan yang tidak akan hilang dalam waktu dekat. Kunci untuk melindungi sistem informasi modern adalah kewaspadaan berkelanjutan. Pengujian teknis berkelanjutan yang kasar. Jenis pengujian teknis yang pertama, penilaian kerentanan. Pemindaian kerentanan berfungsi untuk menginterogasi sistem informasi tertentu atau seluruh jaringan untuk menemukan kelemahan dalam postur keamanan mereka. Kedua, penilaian kerentanan aplikasi web. Jenis penilaian kerentanan spesifik yang ditargetkan pada aplikasi berbasis web versus server dan jaringan. Jenis penilaian ini mencoba menemukan kelemahan dalam kode aplikasi dan logika. Yang ketiga, analisis kode statis. Analisis kode statis memeriksa kode asam dari suatu aplikasi dan mencoba untuk menentukan apakah ada kekurangan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Dan yang terakhir, pengujian penetrasi. Pengujian penetrasi mengambil hasil penilaian kerentanan dan memvalidasi bahwa kelemahan yang diidentifikasi adalah kerentanan tabel exploit. Lanjut. Pertimbangan CDLC untuk pengujian. Pengujian keamanan cocok dengan semua bagian CDLC atau SEALT dan memainkan peran penting dalam memastikan keamanan sistem informasi. Dari inisial proyek hingga sistem informasi telah mencapai akhir masa memanfaatkan dan dibuang. Implementasi sistem, pembaruan, pengujian, dan perubahan darurat. Hal-hal tidak selalu berjalan sesuai rencana dan profesional keamanan informasi seharusnya tidak mengharapkan hal itu untuk change ketika datang untuk menerapkan sistem informasi. Profesional keamanan informasi harus tersedia selama fase implementasi sistem untuk membantu perubahan yang tidak diantisipasi selama fase desain. Next. Lanjut. Pengujian sistem. Menjalankan rencana pengujian. Sekarang sistem telah sepenuhnya diimplementasikan. Di sinilah profesional keamanan information melakukan penilaian formal terhadap kontrol keamanan informasi yang telah diterapkan untuk sistem informasi. Pengujian termasuk dalam fase ini dapat memanfaatkan banyak alat dan teknik untuk memastikan bahwa konfidensialitas, integritas, dan ketersediaan sistem informasi dilindungi dengan tepat sepadan dengan nilai data yang dikandung di dalamnya. Next.
Operasi dan pemeliharaan. Fase operasi dan pemeliharaan adalah tahun-tahun antara fase implementasi dan disposisi di mana sistem informasi memberikan layanan yang berguna bagi organisasi. Pengujian akan dilakukan pada sistem informasi secara berkala untuk memastikan keamanan sistem informasi tetap terjaga. Dua pemicu yang akan menyebabkan sistem informasi diuji adalah yang pertama dijadwalkan. Anda ingin melakukan penilaian kerentanan berkala dan pengujian penetrasi secara terjadwal tergantung pada kebijakan perusahaan Anda. Contoh perubahan signifikan rilis versi baru dari paket perangkat lunak atau sistem operasi. Next. Singkatan CDLC diagram berikut memberikan contoh tanggung jawab pengujian keamanan yang menjadi tanggung jawab profesional. Keamanan sistem di organisasi mereka. Diagram ini masih merupakan representasi tingkat tinggi dari potensi pengujian potensial yang dapat terjadi di seluruh CDLC. Sistem informasi. Penting untuk dicatat bahwa Anda harus memastikan keseimbangan yang sangat rumit antara pengujian dan peningkatan keamanan di satu sisi, dan membebani tim program Anda dan meminta mereka menghindari Anda di sisi lain. Berikut adalah beberapa praktik terbaik yang saya temui untuk memastikan keberhasilan di seluruh CDLC mengenai pengujian keamanan informasi. Yang pertama, jika memungkinkan, pekerjaan dengan pengembang dan tim IT Anda untuk mengintegrasikan pengujian keamanan ke dalam gerbang pengujian kualitas mereka. Yang kedua, jangan berpura-pura bahwa Anda adalah ahli materi pelajaran untuk semuanya. Next. Penilaian kerentanan. Penilaian kerentanan adalah metode yang digunakan untuk menentukan apakah ada kelemahan yang dapat dieksploitasi pada sistem informasi. Ini penting untuk ditekankan karena penilaian kerentanan bukanlah alat. Saat melakukan penilaian kerentanan, Anda akan menggunakan banyak alat. Sementara alat yang baik diperlukan untuk penilaian kerentanan yang sukses. Itu adalah keterampilan penguji dan kepatuhan terhadap proses yang memastikan penilaian kerentanan berkualitas tinggi. Resolusi kerentanan. Proses resolusi kerentanan dapat setelah profesional keamanan informasi menyelesaikan pengujian mereka dan telah memvalidasi temuan dalam laporan pemadaian kerentanan. Tugas profesional keamanan informasi belum berakhir sekarang karena laporan dan metrik sedang diserahkan pada tim operasi atau pengembang atau mitigasi. Next. Pengujian penetrasi. Pengujian penetrasi adalah serangan terencana pada sistem informasi yang mencoba mensimulasikan apa yang akan dialami sistem informasi yang sebenarnya jika diserang oleh peretas. Jenis-jenis tes penetrasi yang dapat dipilih organisasi untuk diterapkan meliputi yang pertama rekayasa sosial, yang kedua keamanan, yang ketiga layanan network, yang keempat dan yang terakhir keamanan fisik. Perbedaan antara penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi. Seperti yang Anda lihat, ada perbedaan yang signifikan antara penilaian kerentanan dan tes penetrasi. Tujuan utama penilaian kerentanan adalah untuk menentukan apakah kerentanan ada pada perangkat target yang dinilai, sementara tes penetrasi berkaitan dengan
pemahaman apakah kerentanan tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan akses ke sistem itu, dan pada giliran mendapatkan akses ke informasi organisasi yang sensitif. Next. Contoh serangan berhasil dalam berita. Alasan kami melakukan begitu banyak pengujian adalah untuk memastikan bahwa sistem informasi organisasi terlindungi dari serangan. Berikut adalah beberapa contoh serangan yang dipublikasikan. Serangan ini dapat dicegah jika organisasi mereka telah menguji dan mengurangi kerentanan ini. Serangan sistem point of sale. Sistem point of sale atau POS adalah mesin kasir. Anda mungkin berpikir apa masalah besar tentang mesin kasir dan bagaimana orang bisa masuk ke jaringan saya dengan menyerang register tunai. Kenyataannya adalah bahwa sistem POS modern biasanya merupakan sistem operasi yang berfungsi penuh dengan mengekspos layanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Menghindari kerentanan ke dalam sistem informasi jelas merupakan bagian dari siklus hidup sistem informasi modern. Organisasi terburu-buru sistem informasi ke dalam produksi tanpa pengujian yang memadai, menghasilkan sistem yang berpotensi sangat rentan. Kunci untuk melindungi sistem informasi organisasi Anda adalah kewaspadaan berkelanjutan melalui pengujian teknis berkelanjutan. Next. Kesalahan konfigurasi berbasis cold. Dalam serangan ini, perusahaan mengizinkan data diekspor di server berbasis cold yang tidak mereka konfigurasikan dengan benar, yang mengarah pada paparan data sensitif. Sangat penting untuk diingat bahwa organisasi Anda bertanggung jawab atas konfigurasi layanan cloud Anda. Mengalihkan teknologi Anda ke pihak ketiga tidak menghilangkan tanggung jawab Anda terkait perlindungan data. Next. Ya, itulah tadi hasil presentasi saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Lisa. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatian.